Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bangsa Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal untuk kelas 5, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan, masa penjajahan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan dulu like, share, dan subscribe pada channel ini. Nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Nah, kita mulai saja dengan nomor 1. Penjajahan merupakan peristiwa yang menyedihkan karena rakyat yang dijajah mengalami titik-titik. A. Pendidikan, B. Penindasan, C. Petualangan, D. Perjuangan. Jadi penjajahan itu menyedihkan karena rakyat yang dijajah akan mengalami yang namanya penindasan oleh yang menjajah. Nomor 2, dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain dikarenakan titik-titik. A. Indonesia mempunyai laut yang luas, B. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut, C. Indonesia memiliki teknologi yang maju, D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itulah yang menjadi daya tarik Indonesia dan ingin dikuasai asing. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 3. Bangsa-bangsa di bawah ini pernah menjajah Indonesia kecuali titik-titik. A. Portugis, B. Belanda, C. Prancis, D. Jepang. Kita dijajah Jepang tahun 1941 sampai 1945. Kalau oleh Belanda itu dari awal abad ke-17 sampai tahun 1941, 42 ya. Kalau Portugis itu menjajah bagian negara kita Timor Leste. Nah, sekarang sudah terpisah lagi dari Indonesia. Jadi yang tidak menjajah Indonesia adalah Perancis. Jawabannya adalah C. Nomor 4. Kita majukan sedikit. Nah, nomor 4 kita beri nomor dulu. Nah, ini jadi nomor 5 dong. Kita ganti nomornya ya. Maaf, ini bukan research 1 tapi set numbering value dengan nomor 5. Oke, nomor 4. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya untuk titik-titik. A. Berdagang, B. Penelitian, C. Mengabdi, D. Mencari kerja. Jadi pada awal mulanya, contohnya Belanda waktu datang ke Indonesia itu awal mulanya adalah ingin berdagang. Pada saat itu armadanya dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten. Jadi mereka awal mulanya tidak menjajah ya, tapi untuk berdagang. Jawabannya adalah A. Nomor 5, bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten, dipimpin oleh titik-titik. A. Cornelis de Houtman, B. Vasco da Gama, C. Fitterboot, D. Jan. Nah, yang betul yang tadi sudah disebutkan adalah A. Cornelis de Houtman. Nah, kalau D jawabannya Jan Fitterjun Koen ya. Jadi A jawaban yang betul. Nomor 6. Daerah di Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai karena daerah tersebut merupakan penghasil titik-titik. A. Tebu dan kopi, B. Emas dan perak, C. Cendana dan jati, atau D. Cengkih dan pala. Jawaban yang betul adalah D. Cengkih dan pala. Pada saat itu tahun 1500-an abad ke-16, cengkih dan pala menjadi komoditi atau bumbu yang digemari di dunia, sehingga Portugis ingin menguasai Maluku. Nomor 7.
Latar belakang bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G atau 3G, yaitu A. God Global Glory, B. Gold Gospel Glory, C. God Gospel Glory, D. God Gold Gospel. Jadi dulu itu para penjelajah lautan yang mencari sumber rempah-rempah dan akhirnya menemukan Indonesia, mereka membawa misi yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Nah, artinya boleh teman-teman cari ya di buku teks masing-masing. Sedikit dijelaskan bahwa gold itu mencari harta kekayaan berupa emas dan lain-lain. Gospel adalah menyebarkan agama Nasrani pada saat itu, dan glory adalah membawa kejayaan atau nama baik. Jadi itu yang latar belakangi bangsa Eropa menjelajah dunia, khususnya datang ke Indonesia. Nomor 8, penjajahan harus dihapuskan di dunia karena titik-titik. A. Menyengsarakan rakyat, B. Membuat banyak negara baru, C. Menimbulkan budaya modern, D. Membuat negara yang dijajah cepat kaya. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah A. Menyengsarakan rakyat. Nomor 9, benda-benda di bumi ini digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu titik-titik. A. Padat, angin, dan panas, B. Padat, cair, dan gas, C. Cair, beku, dan uap, D. Padat, uap. Nah, jawabannya adalah padat, angin, dan panas. Jadi A. Padat, uap, air ini jawaban D. Salah ya. Nomor 10, benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan adalah benda titik-titik. A. Padat, B. Cair, C. Panas, D. Uap. Jawabannya adalah benda padat, A. Nomor 11, benda cair akan memiliki bentuk sesuai dengan titik-titik. A. Warnanya, B. Rasanya, C. Wadahnya, D. Volumenya. Bentuk cair, benda cair akan selalu mengikuti tempatnya atau wadahnya. Nomor 12, benda cair bisa merambat melalui serat-serat halus seperti pada bahan atau benda yang berbahan titik-titik. A. Besi, B. Emas, C. Kain, D. Kaca. Nah, jadi salah satu sifat air atau benda cair adalah yang disebut dengan sifat kapilaritas. Artinya mereka dapat menembus atau melalui pori-pori halus, serat-serat halus seperti pada kain. Contoh pada kehidupan sehari-hari, bila kita memakai pakaian basah pada ujungnya, misal kita kena air bagian ujung kemeja, maka airnya akan menyebar ke seluruh bagian kemeja. Itu dinamakan dengan prinsip kapilaritas. Oke, nomor 13. Di bawah ini yang termasuk benda gas adalah titik-titik. A. Oksigen, B. Deterjen, C. Agar-agar, D. Bensin. Sudah jelas ya, yang kita hirup setiap hari adalah oksigen. 14. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa benda gas titik-titik. A. Tidak dapat berubah bentuk, B. Hanya bisa berada dalam balon, C. Dapat menempati ruang, D. Bertambah banyak jika ditiup. Nah, ini membuktikan ketika balon ditiup itu membuktikan bahwa dalam balon itu terdapat benda gas, sehingga benda gas yang ditiup dapat menempati ruang. Jawabannya C. Nomor 15. Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda pada masyarakat atau pada rakyat Indonesia dinamakan titik-titik. A. Rodi, B. Romusa, C. Landrente, D. Kulturstelsel. Nah, Rodi adalah sistem kerja paksa pada zaman Belanda. Itu biasanya membuka jalan dan lain-lain. Kalau Romusa itu kerja paksa pada zaman Jepang. Land rente atau penyewaan tanah ini adalah memberlakukan pajak tanah bagi para petani. Sedangkan sistem tanam paksa dinamakan Kulturstelsel atau Kulturstelsel ditulisnya. Ini jawabannya adalah D.
Nomor 16, pemerintahan kolonial Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Ini bukan kedemuan, tapi kemudian ia membuat kebijakan Kemudian ia membuat kebijakan bahwa setiap tanah adalah milik negara, sehingga setiap rakyat diharuskan untuk titik-titik. A. Menjual sawah, B. Membayar pajak, C. Bercocok tanam, D. Membeli. Nah, ini harus membayar pajak atau sistem land rente, ya. Jadi B. Nomor 17. Berikut ini yang merupakan peristiwa membeku adalah titik-titik. A. Perubahan kapur barus yang lama-lama menghilang. B. Air yang menguap karena dipanaskan. C. Air yang menjadi es di dalam kulkas. D. Mentega yang meleleh di atas wajan. Jadi membeku ya. Membeku itu adalah air yang menjadi es dalam kulkas. Jawabannya C. Nomor 18. Peristiwa perubahan benda cair menjadi gas dinamakan titik-titik. A. Menyublim, B. Menguap, C. Membeku, D. Mengembun. Benda cair menjadi benda gas ketika air dipanaskan menjadi uap. Jadi jawabannya B. 19. Santi mempunyai es krim. Ia lupa meletakkannya di atas meja. Setelah berapa lama es krim tersebut sudah lumer dan meleleh. Hal ini termasuk peristiwa titik-titik. A. Membeku, B. Menyublim, C. Mencair, D. Menguap. Meleleh atau lumer disebut juga peristiwa mencair. Jawabannya adalah C. 20. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa adalah titik-titik. A. Van den Bosch, B. Herman W. Dendels, C. Douwe Dekker, D. Jan Vitus Joen. Nah, ini adalah namanya Douwe Dekker yang memakai nama samaran Multatuli saat itu menentang tanaman paksa dengan bukunya. Oke, nomor 21. Sultan Ali Mughal Shah adalah salah satu tokoh yang berhasil membebaskan rakyat dari usaha penguasaan bangsa Portugis di daerah titik-titik. A. Banten, B. Cirebon, C. Tidore, D. Aceh. Jadi ini adalah Sultan Aceh ya. Jadi pada saat itu Sultan Ali berhasil mengusir penjajahan bangsa Portugis. Nomor 22. Nah, kita naikkan. Nomor 22, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pemilihan tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya sebuah organisasi di awal pergerakan nasional, yaitu organisasi titik-titik. A. Perhimpunan Indonesia, B. Syarikat Islam, C. Indische Partij, D. Budi Utomo. Jadi ada sebuah organisasi yang menjadi perintis atau pelopor pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo. Lahirnya pada tanggal 20 Mei, sehingga diperingati sebagai Harkitmas atau Hari Kebangkitan Nasional. Nomor 23. Hal-hal berikut ini yang merupakan faktor internal adanya pergerakan nasional yang dilakukan rakyat Indonesia, kecuali titik-titik. A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Lahirnya golongan pelajar, C. Kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan, atau D. Sejarah gemilang di masa lampau. Yang disebut faktor internal adalah faktor dari dalam negara. Nah, sedangkan yang bukan adalah A, karena ini melibatkan negara lain, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 24. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal titik-titik A. 27 November tahun 1908, B. 20 Mei tahun 1908, C.
28 Oktober tahun 1928 atau D. 17 Agustus tahun 1945? Jawabannya adalah C. 28 Oktober tahun 1928. Nomor terakhir, nomor 25. Di bawah ini, yang bukan merupakan isi dari Sumpah Pemuda adalah titik-titik. A. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Benar ya ini. Ini adalah salah satu isi Sumpah Pemuda. B. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bernegara yang sama. Negara Indonesia ini bukan. C. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia ini betul. D. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia ini juga betul. Jadi tadi yang bukannya adalah B. Nah, teman-teman, rupanya nomor 1 sampai dengan nomor 25 pada soal kelas 5, tema 7, subtema 1 sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.